Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di rumah. Yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Yahudi selalu melihat diri mereka sebagai keturunan terhormat dari Abraham, Musa, dan Daud. Dengan demikian, mengapa mereka harus memandang diri mereka sebagai para budak yang membutuhkan kemerdekaan teristimewa oleh seorang biasa seperti Yesus? Kebenarannya adalah bahwa setiap dan masing-masing kita, siapapun leluhur dan nenek moyang kita, mengalami keterikatan pada dosa atau keterlekatan pada hal-hal duniawi. Saudara-saudari yang terkasih, secara terus terang Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi ini bahwa dosa itu memperbudak. "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Dengan bersikap dan berperilaku seenak perut dan mencoba untuk memerdekakan diri kita dari Allah, sebenarnya kita menjadi terikat pada dosa. Dan dalam keterikatan ini, dosa akan membutakan kita sehingga tidak dapat melihat alternatif-alternatif yang sehat dan memberi kehidupan. Dengan demikian melumpuhkan kebebasan kita untuk memilih. Untuk terjebak dalam suatu lingkaran tak berkesudahan dari ketidaktaatan dengan mengikuti kecenderungan-kecenderungan kita untuk bersikap dan berperilaku mementingkan diri sendiri
dan mengabaikan kerusakan yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri dan juga orang-orang lain selagi proses itu berlangsung, sesungguhnya hal ini lebih mudah daripada yang sering kita pikirkan. Saudara-saudari yang terkasih, untunglah bagi kita kebebasan yang dimenangkan oleh Yesus di kayu salib telah memulihkan kemampuan kita untuk mengasihi dan memilih Allah di atas segalanya. Sekarang tergantung kepada kita untuk belajar bagaimana merangkul kebebasan itu dan memperkenankannya mentransformasikan diri kita. Inilah sebabnya mengapa sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat merupakan karunia atau anugerah yang begitu menakjubkan. Ketika kita mengakukan dosa-dosa kita, Yesus melakukan lebih daripada sekedar mengampuni kita. Pada setiap pengakuan dosa, Yesus memberikan rahmat-Nya secara berlimpah, memberdayakan kita untuk lebih dimerdekakan lagi dari dosa dan efek-efeknya yang buruk. Kita semua tahu betapa godaan dari iblis dan roh-roh jahat pengikutnya itu dapat menjadi sedemikian kuat. Namun, betapapun kuatnya dosa itu, Yesus senantiasa lebih kuat secara tak terbatas. Belas kasih-Nya adalah baru setiap hari. Nah, hari raya Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, sudah semakin dekat. Oleh karena itu, mengapa kita tidak meringankan beban atas diri kita dengan menerima sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat dan memperkenankan rahmat-Nya mengalir dalam hidup kita? Seorang survivor dari kekejaman Holocaust yang dilakukan oleh Nazi Jerman yang bernama Corrie ten Boom mengatakan demikian kepada kelompok orang yang datang bertemu dengannya. Apabila kita mengakukan dosa-dosa kita, maka Allah akan melemparkan dosa-dosa itu ke dalam lautan yang paling dalam. Dan meskipun aku tidak dapat menemukan ayat dalam kitab suci untuk yang berikut ini, aku percaya bahwa Allah memasang sebuah tanda di sana dengan tulisan "Dilarang memancing". Walaupun dapat memakan waktu, perkenankanlah pengampunan Yesus membebaskan kita dari perbudakan dosa. Dengan demikian kita dapat bebas untuk memilih kehendak Allah dalam setiap situasi. Saudara-saudari yang terkasih, aku bersumpah tidak akan pernah mau kenal dengan orang itu lagi. Apa gunanya orang itu bercerita tentang Tuhan dan berbicara tentang kasih Tuhan jika tingkah lakunya melebihi orang yang tidak mempunyai iman? Itulah kalimat yang terlontar dari salah seorang anggota umat yang telah dikecewakan oleh sesama anggota Dewan Pastoral Stasi. Mungkin kasus seperti ini banyak kita temui. Tidak jarang para pengurus paroki, para pengurus gereja bertingkah laku seperti orang-orang munafik yang menggunakan kedok sebagai orang-orang yang suci di dalam gereja, namun di dalam masyarakat mereka seringkali mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Namun apakah kita akan bersikap seperti anggota umat tadi, di mana setelah peristiwa tersebut dia tidak mau ke gereja lagi, bahkan marah dengan Tuhan? Mungkin bukan orang itu saja yang mengalami hal seperti ini. Bisa jadi salah satu di antara kita juga mengalami hal yang sama. Salah satu yang sangat disayangkan, mengapa karena kesalahan manusia Tuhan yang harus disalahkan?
Bukankah kita ke gereja untuk bertemu Tuhan? Kita melayani gereja untuk Tuhan. Kita membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita lakukan untuk Tuhan. Namun mengapa saat kita dikecewakan oleh manusia, lantas kita menyalahkan Tuhan atau marah dengan Tuhan? Jika dipikir dengan akal sehat dan logika, di manakah kesalahan Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, tanamkanlah di dalam hati kita bahwa jika kita ingin melayani Tuhan, itu bukan hal yang mudah. Akan banyak sekali hal-hal yang akan membuat kita kecewa. Namun jangan pernah menyalahkan Tuhan karena kekecewaan yang kita alami. Namun petiklah semua kekecewaan itu menjadi suatu pelajaran yang tersembunyi yang ingin Tuhan ajarkan buat kita. Bukan malahan marah dengan Tuhan dan meninggalkan semuanya. Ingat, Allah Bapa di surga dengan cintanya yang luar biasa menyerahkan anak tunggalnya untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Jadi, belum cukupkah pengorbanan yang diberikan Tuhan untuk kita? Mengapa kita meragukan kasih Tuhan? Renungkan dan tanyakan di dalam diri Anda, apa arti Tuhan buatmu? Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, Engkaulah yang membangkitkan semangat tobat dalam hati umat-Mu. Dengarkanlah permohonan kami, dan terangilah hati putra dan putri-Mu, agar kami Kau kuduskan karena usaha tobat kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.